Iri hati, driver utama Lex Luthor dan cermin kegelapan manusia. Dalam jagat pahlawan super, tokoh antagonis seringkali mencerminkan sisi gelap manusia yang paling tersembunyi. Dan tidak ada contoh yang lebih tepat dari Lex Luthor, musuh abadi Superman. Luthor bukan monster, bukan makhluk luar angkasa, bukan hasil eksperimen gagal, ia manusia biasa. Namun justru di sanalah letak kekuatannya sekaligus kelemahannya. Ia adalah potret ambisi manusia yang digerakkan oleh satu emosi kuat, iri hati. Lex Luthor adalah simbol kecerdasan, kekayaan, dan pengaruh. Tapi di hadapan sosok Superman, seorang alien yang tak meminta jadi pahlawan, Luthor merasa kalah telak. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hal pengakuan, rasa hormat, dan posisi di mata publik. Iri hati pun mulai tumbuh. Bukan sekadar karena Superman kuat, tetapi karena Superman lebih dihargai daripada dia yang telah bekerja keras dengan otaknya sendiri. Yang menyakitkan bagi Luthor bukan kekuatan Superman, melainkan kenyataan bahwa dunia lebih mencintai sosok dari luar bumi ketimbang anak manusia paling jenius di planet ini. Luthor merasa dilangkahi, dikerdilkan, dan kehilangan kontrol. Iri hati kemudian menjadi bensin yang menyulut obsesi. Jika aku tidak bisa lebih baik dari Superman, maka aku akan membuktikan bahwa dia tak pantas dianggap pahlawan. Iri hati Luthor bukan sekadar rasa dengki biasa. Ia adalah jenis iri yang terbungkus rapi dalam argumen logis, dalam ambisi menyelamatkan dunia dari ancaman alien. Tapi di balik narasi besar itu, semua berakar pada satu hal, ego yang tersinggung karena tak lagi jadi pusat perhatian. Dalam kehidupan nyata, kita mungkin tidak membangun mesin pembunuh atau mengenakan baju zirah berteknologi tinggi, tapi berapa banyak dari kita yang membiarkan iri hati menyusup dalam diam? Saat rekan kerja mendapat promosi, saat teman menikah lebih dulu, saat orang lain bersinar tanpa harus berusaha seperti kita, iri hati bisa jadi tidak selalu terlihat, tapi ia bisa mengubah arah hidup kita diam-diam. Menjadikan kita, Luthor kecil, yang tak sadar sedang melawan sesuatu yang sebenarnya tak perlu diperangi. Apa pelajarannya? Iri hati, jika dibiarkan tumbuh, bisa menjadi racun. Ia menggerogoti akal sehat, membutakan kebaikan, dan merusak relasi. Lex Luthor adalah pengingat bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Ketidakmampuan menerima keunggulan orang lain tanpa merasa terancam. Iri hati, sebuah emosi yang diam-diam menyelinap ke dalam ruang batin manusia. Ia bukan sekadar rasa ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi lebih dalam, keinginan agar orang lain tidak memilikinya. Iri hati bisa tampak sederhana, sebuah rasa tak nyaman saat melihat keberhasilan orang lain. Namun jika dibiarkan tumbuh, ia perlahan menjadi racun yang menggerogoti akal sehat, membutakan kebaikan, dan merusak relasi. Dalam banyak kasus, iri hati tidak muncul dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Bisikan yang menyepelekan pencapaian orang lain, mencurigai keberhasilan mereka, atau menaruh prasangka buruk atas kebahagiaan mereka. Dan saat bisikan itu terus-menerus didengarkan, ia berubah menjadi suara dominan yang menyetir cara berpikir, memandang, bahkan bertindak. Akal sehat yang semula jernih bisa berubah kusut. Seseorang yang seharusnya menjadi sahabat, bisa dianggap pesaing. Setiap langkah orang lain terasa mengancam, padahal tak pernah benar-benar ditujukan untuk menjatuhkan kita. Iri hati membuat kita lupa bahwa hidup bukanlah perlombaan dengan satu pemenang, melainkan perjalanan unik masing-masing orang. Kebaikan yang dulu mudah dilakukan, kini terasa berat.
Memberi selamat dengan tulus menjadi sulit. Mendoakan yang baik untuk orang lain seolah jadi beban. Kita sibuk membandingkan, mencurigai, bahkan menyimpan dengki, padahal semua itu hanya membakar hati sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, iri hati merusak relasi. Kepercayaan memudar, ketulusan hilang. Hubungan yang awalnya hangat berubah dingin tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan logika. Diam-diam kita menjauh, menyimpan prasangka, dan menyusun pembenaran untuk sikap dingin kita. Padahal, yang rusak bukan hubungan, tapi cara pandang kita sendiri. Lalu bagaimana menyembuhkan diri dari racun ini? Jawabannya bukan dengan menyangkal iri hati, melainkan dengan menyadarinya. Menyadari bahwa rasa itu manusiawi, tapi tidak boleh dibiarkan berkuasa. Kita perlu belajar bersyukur atas apa yang kita miliki, merayakan keberhasilan orang lain tanpa merasa kehilangan harga diri. Karena sesungguhnya, keberhasilan orang lain tidak pernah mencuri kesempatan kita, ia hanya sedang menempuh jalannya sendiri. Iri hati bisa dicegah tumbuh jika kita rajin menyiram hati dengan syukur, menanam empati, dan merawat cinta diri yang sehat. Karena hanya hati yang penuh akan kebaikan yang bisa mengusir racun dengan damai. Jadi jika kita merasa digelitik oleh rasa iri, berhentilah sejenak. Tarik napas, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sedang merasa kekurangan, atau sedang lupa bersyukur? Sebab jawaban atas iri hati bukan terletak pada orang lain, tetapi pada bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Iri hati adalah salah satu perasaan yang paling sunyi, namun begitu kuat mencengkram batin manusia. Ia datang tanpa undangan, menyeruak dalam hati saat melihat keberhasilan orang lain, kebahagiaan yang tak kita punya, atau pencapaian yang belum bisa kita raih. Meski sering disangkal atau disembunyikan, iri hati adalah emosi yang nyata dan manusiawi. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya, dan disinilah letak persoalannya. Banyak orang salah kaprah dengan menyalahkan orang lain sebagai sumber iri. Mereka merasa terancam dengan pencapaian orang lain, merasa tidak nyaman dengan kebahagiaan orang lain, dan kadang berharap orang lain jatuh agar tidak tampak terlalu tinggi. Ini adalah jebakan batin yang membutakan kita dari kebenaran paling penting, bahwa jawaban atas rasa iri itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ketika kita iri, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan bayangan kekurangan dalam diri kita. Kita merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa kalah. Namun apakah benar kita kalah? Atau hanya belum mampu melihat nilai dalam perjalanan kita sendiri? Untuk menyembuhkan iri hati, yang dibutuhkan bukan membenci orang lain, apalagi menjatuhkannya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bercermin, menatap diri sendiri dengan jujur dan lembut. Kita perlu belajar berdamai dengan siapa kita hari ini, dengan semua keterbatasan, luka, kegagalan, dan harapan yang belum jadi nyata. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti pasrah atau berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ini adalah langkah awal untuk tumbuh. Saat kita bisa menerima bahwa perjalanan setiap orang berbeda, kita akan berhenti membandingkan. Saat kita mampu bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan berhenti menginginkan apa yang tak perlu. Dan saat kita bisa melihat diri sendiri dengan penuh kasih, kita akan punya ruang untuk ikut bahagia atas keberhasilan orang lain, tanpa merasa terancam sedikit pun. Iri hati hanyalah sinyal, ia tidak harus menjadi dosa, jika kita mampu menjadikannya cermin. Ia datang bukan untuk memalukan kita, tapi untuk mengingatkan bahwa mungkin kita telah jauh dari rasa cukup. Maka, setiap kali iri itu datang,
ucapkan dengan lembut pada diri sendiri, aku sedang lupa melihat indahnya hidupku. Dan pada akhirnya, hanya dengan berdamai dengan diri sendirilah, hati kita bisa tenang. Kita tak perlu lagi merasa kalah, karena sesungguhnya tak ada yang sedang berlomba. Kita semua hanya sedang berjalan, di jalur masing-masing, dengan waktu yang berbeda. Dan itu baik-baik saja, di dunia yang sering mendorong kita untuk bersaing, mari belajar untuk berbesar hati. Karena pahlawan sejati bukan hanya mereka yang menyelamatkan dunia, tetapi juga mereka yang mampu merayakan keberhasilan orang lain, tanpa merasa kehilangan dirinya sendiri.